Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan Suara Gembala dengan tema Khotbah di Bukit atau Sabda Bahagia. Dan kali ini kita tiba pada ayat yang ke-6. Kita sampai pada ayat yang ke-6 yang nanti akan saya sambung dengan ayat ke-7 karena ini berkait, saudaraku ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu ayat yang ke-6. Jadi ini adalah poin dari salah satu poin dari Sabda Bahagia, bahwa kebahagiaan kita itu akan dapat kita raih kalau kita ini punya lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, bicara tentang lapar dan haus, ini dapat kita bandingkan dengan lapar dan haus secara jasmani, saudara. Ini memang perkara rohani, tetapi coba kita bayangkan kalau kita ini sudah nggak makan selama beberapa hari, ya, nggak ketemu makanan begitu, kemudian haus, jadi nggak ketemu air selama beberapa waktu, jadi ada lapar dan haus, pasti saudaraku kita ini begitu kita menghadapi makanan, ada satu nafsu makan yang kuat, yang membuat kita ingin cepat-cepat untuk menikmatinya. Dan itu kalau tidak hati-hati, saudaraku, malah berbahaya ya. Kalau orang puasa panjang kemudian waktunya dia berbuka, itu bisa makannya bisa terlalu banyak, kemudian bisa tersedak, saudara ya. Demikian minum. Kalau kehausan, itu minum. Itu segar sekali, saudara. Meskipun itu hanya air saja ya, air biasa saja, itu rasanya nikmat sekali. Jadi bagi orang yang lapar dan haus, itu sebetulnya makanan apa saja, itu akan jadi enak, saudara. Ya, ada peribahasa dalam bahasa Belanda, hunger is the best sauce ya. Itu artinya lapar itu adalah saus atau ya bumbu yang nomor satu. Jadi yang bikin sesuatu menjadi sedap itu sebetulnya bukan micin, saudaraku ya, tapi adalah rasa lapar yang ada pada kita. Kalau lapar, saudaraku, meskipun itu nasi jagung dengan sayur pecel, tempe, itu nikmat sekali. Tapi sebaliknya, saudara, kalau orang nggak lapar, ya orang kenyang, itu mau disediain apa saja, dia nggak minat, nggak tertarik, saudara. Suruh makan juga nggak mau. Jadi Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya haus sama aja, saudaraku. Tadi saya katakan segelas air saja enaknya luar biasa, segarnya, sedapnya luar biasa kalau kita haus. Tapi kalau nggak haus, biar dikasih es kopior juga nggak pengen minum, saudara. Ngerti ya? Jadi itulah kebenaran yang sangat sederhana. Nah, demikian secara rohani, Tuhan Yesus katakan, kalau kita ini ingin berbahagia, kita ini harus ada lapar dan haus di dalam diri kita. Dan lapar haus itu sebetulnya juga salah satu bukti bahwa kita ini butuh asupan makanan dan minuman itu. Itu pertama. Kedua, bahwa kita ini sehat. Kalau orang sakit, itu pasti tidak suka makan, saudara. Sampai kurus badannya tetap tidak suka makan, itu berarti dia sakit. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu ada orang yang tidak sehat. Jadi kalau orang sehat, pasti dia ada rasa lapar, ada rasa haus. Nah, ini yang Tuhan sampaikan, Tuhan ajarkan, supaya apa? Supaya kita ini terus-menerus meminta kepada Tuhan Roh Kudus, Roh kebenaran itu, supaya kita ini lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara. Kalau saya menafsirkan sederhana, jadi
lapar akan makanan itu firman Tuhan. Ya, kita makanan rohani kita adalah firman. Kemudian juga lapar akan makanan, Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kita ini melakukan kehendak Tuhan itu juga merupakan sesuatu yang mengenyangkan akan roh kita, saudara. Bukan hanya mendengar firman atau menikmati firman. Jadi ada dua. Menikmati firman juga makan, kemudian melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman, ya, karena makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Berarti kita juga menikmati makanan dan dikenyangkan ketika kita ini melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau haus saya bandingkan atau saya tafsirkan, itu hadirat Tuhan, hadirat roh. Roh kebenaran itu akan memuaskan saudara dan saya ketika kita masuk dalam hadiratnya. Dalam pujian, penyembahan, dalam doa-doa. Nah, saudaraku, lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tuhan berjanji, saudara dan saya akan dipuaskan. Saudara, paling enak ketika kita dipuaskan oleh Tuhan. Orang yang sudah dipuaskan oleh Tuhan, dia tidak punya keinginan yang lain. Karena dia sudah sangat puas. Kepuasan yang terutama adalah kepuasan ketika Tuhan memberi kita makan dari firman-Nya, kebenarannya, dan juga dengan kita melakukan, kita dipuaskan, dan juga hadirat-Nya yang menjamah kita. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa kita nyambung dengan ayat berikut. Ayat berikut berbunyi demikian, saudaraku. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu ayat 7. Ini salah satu dari sabda bahagia bahwa orang yang murah hati itu akan berbahagia karena apa? Karena mereka beroleh kemurahan, saudara. Jadi kalau Anda menjadi orang yang murah hati, maka Anda adalah orang yang berbahagia. Karena Anda akan beroleh kemurahan. Ya, Tuhan itu aturannya demikian. Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi kalau murah hatilah, maka kamu akan beroleh kemurahan yang dari Tuhan. Kalau kita pelit, kita tidak murah hati, maka kemurahan Tuhan juga tidak akan dinyatakan di dalam hidup kita. Orang yang ingin beroleh akan kasih karunia demi kasih karunia, dia harus juga berkemurahan pada semua orang. Berbahagialah orang yang murah hati. Tetapi, tadi saya katakan ini berkait dengan ayat sebelumnya, yaitu mereka akan dipuaskan. Karena mereka lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, hanya orang yang memang dirinya itu sudah cukup merasa puas, maka dia akan benar-benar bisa dengan mudah bermurah hati. Kalau dia sendiri masih merasa kurang, tentunya dia akan menuntut, saudara ya, masih pada taraf menuntut, mencari dan menuntut. Tetapi ketika dia sendiri puas, maka dia bisa bermurah hati. Dan ini adalah perkara rohani. Ada orang-orang yang secara jasmani mungkin dia tidak terlalu berkelimpahan, tapi karena dia puas rohnya, maka dia menjadi orang yang murah hati, menjadi pemberi-pemberi. Itulah kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam khotbah di bukit sabda bahagia ini. Jadi orang yang lapar haus akan dipuaskan, setelah puas maka dia akan bisa bermurah hati, dan ketika dia bermurah hati dia beroleh kemurahan, makin banyak kemurahan yang dilimpahkan kepadanya. Jadi tepatlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 17. Coba ya saya bacakan, saudaraku ya. Orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Jadi kalau saudara murah hati, sebetulnya saudara sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Karena apa? Karena engkau akan dilimpahi dengan
segudang kemurahan yang dari Tuhan Yesus, dari Bapa Surgawi. Tapi orang yang kejam, pelit, kejam, menyiksa badannya sendiri. Jadi saudara jangan mau ya, jadi orang yang lawannya murah hati, itu kejam hati. Jangan, saudaraku. Karena itu menyiksa dirimu sendiri. Jadi orang yang murah hatinya, maka Anda akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati.